Selamat bertemu kembali dalam channel Siraman Kalbu Sore. Kita bertemu dalam Jumat Agung, suasana yang cukup dinantikan oleh umat Kristiani di tengah-tengah dunia ini. Karena dengan Jumat Agung, semua orang percaya kepada Tuhan Yesus kembali merenung dan masuk dalam peristiwa Yesus yang disalibkan dan mati dan bangkit dari kubur, memenangkan segala kunci maut. Dan kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus ikut dimenangkan oleh kebangkitannya. Karena itu kita bersuka cita dalam suasana apapun, sehingga dalam peringatan akan kematian Tuhan Yesus Tuhan kita dalam sukacita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat yang ke-48. Dikatakan firman Tuhan demikian. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, baik suci dan baik terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri, semua yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada 3 hal yang perlu kita pahami yang mengikuti mujizat kematian Tuhan Yesus. Kalau pertama, kita selalu memberitakan dan mendengarkan dan percaya bahwa di awal pelayanan Yesus, dia membuat air jadi anggur di pesta perkawinan Kana. Dan kini berakhir sudahlah pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Dan kehidupannya ditandai dengan mujizat yang tidak pernah dilihat oleh orang yang ada di sekitarnya. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwasanya mujizat yang terkait dengan alam. Gelap gulita, kubur orang kudus terbelah dan bangkitlah orang-orang kudus. Demikian dalam teks yang lain disaksikan kepada kita oleh firman Tuhan. Mau menyatakan bahwasanya seiring dengan peristiwa kematian Yesus, oleh karena dia disiksa, dipukul, dia didera, dipaku tangannya tergantung di atas salib, dan akhirnya dia mau menghembuskan napas yang terakhir dengan menyerahkan nyawanya ke tangan Allah Bapa di sorga. Tidak bisa seolah-olah keadaan itu berlangsung seperti itu saja. Ternyata alam ini seolah-olah turut berduka, menangis, redup, sehingga dikatakan firman Tuhan jam 12 sampai jam 3 sore. Mau pertanda, mau menyatakan bahwasanya ini mujizat, nggak pernah terjadi seperti ini. Bahwa dalam kematian di akhir daripada peristiwa rangkaian hidup Yesus, terjadi juga mujizat yang di luar akal pikiran manusia yang biasa. Dikatakan bahwasanya gelap, dikatakan bahwasanya kubur orang kudus retak seperti itu. Ada hal alam, ada sesuatu alam yang seolah-olah berbicara keberatan dengan keadaan itu, menandakan dia ini adalah orang yang lain daripada orang yang lain. Yesus memang adalah anak Allah yang sungguh-sungguh ajaib. Di awal pelayanannya dia membuat tanda ajaib, dan di akhir pelayanannya dia mau berakhir di tengah-tengah dunia ini juga kelihatan tanda-tanda ajaib.
Yang berikut saudaraku yang kekasih, bagian yang kedua yang mau kita katakan adalah tanda mujizat yang berkaitan dengan rumah ibadah, yang selama ini imam besar hanya boleh 1 kali 1 tahun masuk ke tempat yang maha kudus. Kini tempat maha kudus dengan tempat kudus menjadi terbelah. Tidak ada bedanya tempat yang maha kudus dengan yang kudus. Oknum yang maha kudus dan yang kudus itu adalah Yesus Kristus. Dialah seolah-olah yang menghubungkan tempat kudus ke tempat yang maha kudus, sehingga tidak ada perbedaan antara imam yang biasa, imam yang kudus entah apapun di tengah-tengah dunia ini. Semua dilayakkan sampai ke tempat yang maha kudus melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang menderita di kayu salib pada saat-saat seperti peringatan kita ini. Yesus Kristus seolah-olah mau mengatakan kepada kita lewat dirinya, saudara-saudara dan saya yang merayakan hari Paskah ini layak dikuduskan dan masuk ke tempat maha kudus bersama-sama Kristus Yesus, karena dialah yang maha kudus itu. Selain itu kita lihat bahwasanya orang-orang yang terkait dalam birokrat yang diwakili oleh kepala pasukan itu, yang kita pahami memiliki banyak anggota, kompi atau satuan atau peleton, bisa beribu-ribu banyak orangnya yang dikirim dari Romawi supaya rangkaian peristiwa penyaliban Yesus dijaga dengan apik tanpa ada pengaruh dari orang apapun yang berpihak kepada Tuhan Yesus. Dia melihat, dia mencoba meneliti, dia sungguh-sungguh memahami dari awal hingga akhir peristiwa itu. Kini ketika Yesus disalib, dia mengatakan dia ini adalah orang yang benar, karena mencoba menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Dia melihat satu keanehan yang akhirnya dia mengaku bahwa ini adalah orang yang benar. Orang yang benar yang terkait dengan sebagai Mesias, anak Allah yang sungguh-sungguh memiliki kuat kuasa sehingga muncul peristiwa-peristiwa ajaib yang disaksikan oleh kepala pasukan itu. Saudaraku yang kekasih, bukankah kita orang-orang yang hidup pada masa kini tidak mengalami hal-hal perubahan dalam kehidupan kita? Jikalau ya, mari kita mencoba melihat bahwa semua ini adalah rangkaian pergeseran perubahan dari yang biasa kita ke hal yang tidak biasa. Dan justru di situ akan kelihatan kuat kuasa Allah. Kini kalau kita mengalami hal yang tidak biasa. Biasanya orang pergi ke bait Allah tidak pakai masker, mulutnya tidak tertutup. Menyanyi tidak selalu tertutup, berdoa tidak selalu tertutup mulutnya. Dan kini kita mengalami perubahan oleh karena bersih tangan. Meski jarak jauh terjamin dari segala sesuatu, karena ada pergeseran nilai, pergeseran kesehatan yang juga menggeser iman percaya kita, yang menjadikan kita harus pada Tuhan meminta pertolongan, mau sungguh-sungguh meminta Allah nyata dalam kehidupan kita dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan peristiwa penyaliban Yesus terjadi gelap gulita, kubur terbelah oleh kekuasaan Allah, kuburnya orang-orang kudus. Terjadi kenisah yang terbelah di bait Allah. Dan kepala pasukan dari yang tidak percaya, yang hanya biasa-biasa cukup mengamankan keamanan, kini mengakui bahwa Yesus adalah orang yang benar. Semuanya merupakan pertanda ada pergeseran nilai, nilai iman, nilai-nilai sosial dengan yang lain-lain dalam kehidupan mereka. Pertanda bahwa Allah hadir. Ternyata dalam perubahan itu Allah hadir dengan kuat dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saudaraku yang kekasih, jika mengalami banyak perubahan dari yang tidak biasa, dari hal-hal yang aneh menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita, mari semuanya itu kita jadikan untuk mengenal Allah Bapa di surga dalam nama Yesus yang menderita karena menghapus, mengemban dosa-dosa kita. Peristiwa ini tidak stop sampai di sini, karena Yesus mati ditanam dan dia bangkit. Pertanda Allah Bapa di sorga dimuliakan dalam nama Yesus.
Pertanda Allah Bapa di sorga dimuliakan oleh Yesus melalui tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat yang dilakukannya selama dia melayani. Hingga pada saat perayaan Pesta Paskah yang kita renungkan lewat firman Tuhan dari Lukas 23 ayat yang ke-44 sampai 49 tadi. Saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini senantiasa menggugah iman percaya kita, menggugah kehidupan kita, agar kita siap untuk mengubah keadaan, agar kita siap untuk menerima perubahan demi untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Allah Bapa yang baik, yang hadir dalam setiap perubahan. Biarlah kami senantiasa Engkau persiapkan melihat mujizat-Mu dalam perubahan-perubahan hidup, perubahan-perubahan kesehatan, perubahan-perubahan logika, perubahan-perubahan teknologi yang ada di sekitar kami. Yang tadinya kami berdekatan duduk bersama di bait-Mu, kini kami harus berjarak. Yang tadinya kami polos dari rumah hingga masuk ke bait Allah, tapi kini kami harus parkir, membersihkan tangan dan semua dari badan kami. Yang tadinya kami dengan begitu terbuka wajah kami memasuki rumah Tuhan, memuji muliakan nama-Mu, kini masker-masker itu harus menghiasi kehidupan kami. Pertanda ada perubahan di sekitar kami yang akhirnya melihat kuat kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menggantungkan harapan, menggantungkan kehidupan, menggantungkan iman percaya kami kepada-Mu di saat kami merayakan pesta peringatan akan kematian Yesus Kristus Tuhan kami di tahun 2021 ini. Berkati kami, berikan kami kesehatan, panjang umur, lengkapi kami dengan segala sesuatu yang patut untuk kami terima dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.